Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 3C Agribisnis. Di sini kami ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan di UPTD Purwasari yang ada di Karawang. Perkenalkan, nama saya Nadia Anjani. Nama saya Budiman Bayu Aji. Nama saya Feni Medina Masari. Saya Fania Sriwil Putri. Saya Raudia Sipa Ajara. Saya Agustin Junata. Saya Dina Hadianti. Dan saya Joseph Leonardo Raja Buku. Selamat menyaksikan semuanya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami dari program studi agribisnis. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak selaku perwakilan dari UPTD Kampet ya Pak ya. Oke, jadi di sini kami ingin melakukan wawancara untuk penyuluhan ya. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Pak Cung Nur Hidayat. Pak Cung ya. Dari ini dulu kali ya, itu PTD-nya kan udah didirikan dari makanan ini kan. Nah ini PTD itu didirikan untuk apa? Jadi gini, kalau menurut Undang-Undang SP3K ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 bahwa petani dan lembaga petani itu ada tentangnya ya. Undang SP3K Nomor 16 Tahun 2006 itu sudah jelas bahwa ini sebetulnya PTD, ini sebelum BPP, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Purwasari. Nah, berhubung di sini BPP dikepalai oleh PTD, pengelola teknis daerah. Jadi di sini sebagai sistem administrasi dikepalai oleh KUPTD. Cuma kami di bawah balai, artinya kami dengan PTD beda jalur. Kalau kami di teknis ya, fungsional, artinya penyuluh kan semua harus S1 ya, minimal S1 penyuluh. Kalau kalian nanti berniat di penyuluh harus S1 dulu gitu. Di penyuluh di sini agribisnis saya doang. Jadi agribisnis ini kita bagaimana prosesnya, marketnya, gitu kan, terus packagingnya, terus konektivitas dengan petani itu bagaimana cari modal. Nah itu tugas agribisnis. Jadi UPTD ini teknisnya saja, bukan penyuluh. Kami ini langsung di bawah Badan Penyuluhan Pertanian Provinsi, provinsi dari balai. Di sana di kementerian langsung ke provinsi langsung ke kami. Nah sebagai administrasinya itu UPTD, tapi kerja kami langsung vertikal gitu. Jadi satu penyuluh itu di Karawang ini memegang, kalau di sini kan kota ya, jadi ada yang memegang 4 orang 4 desa, ada 1 orang 3 desa, ada 1 orang 1 desa kan, tergantung jumlah area pertaniannya. Contoh ya di Kecamatan Pelitamulia saya pribadi memegang 1 desa, ada yang 2 desa. Jadi luas arealnya 1 desa itu ada rata-rata ya 350 hektar. Kalau di sini di Purwasari semuanya itu cuma 1 kecamatan 1.800. Kalau di Tirtamulia 3.500. Kalau di UPTD ini tuh selain ada penyuluh tuh ada apa lagi nih Pak? Pertama ada PTD ya, kepala strukturalnya. Terus ada POPT, petugas organisme pengganggu tanaman. POPT itu kan gitu. Jadi sama awak sama. Terus itu sudah gimana? Ya kemudian kita punya namanya program selama 1 tahun nih rencana atau RKTP, rencana kegiatan penyuluh. Jadi kita sudah membuat konsep mau ngapain sih kita di bulan Januari sampai Desember, itu namanya program. Jadi ada kitabnya. Oh sekarang kalaupun nanti kalian di agribisnis keahlian yang bagaimana petani supaya punya modal ya.
kalian menghubungi bank, mediasikan. Intinya itu memfasilitasi sebagai mediasi atau motivasi kan. Tujuannya supaya petani dan keluarganya sejahtera aja gitu. Pokoknya juga kalau tugas penyu. Ada Apa? program ini. Banyak program kan dari tahun ke tahun kan banyak ya yang namanya jitu jaringan tersier, pembetulan air irigasi, terus ada juga makmur ya. Jadi permodalan dari BUMN. Untuk petani lokal di sekitar sini aja atau pernah di luar negeri? Kalau namanya sekufu PTD Purwasari, ya itu Purwasari, jadi ada otoritasnya juga, ada lokasinya. Jadi udah kecamatan Purwasari. Ada yang sekarang saat ini masih dalam proses gitu Pak, buat kalau petaninya atau buat masyarakat. Itu Yang ada Pak? sekarang masih berjalan. Iya, yang masih berjalan. Itu namanya PWR. PWR itu apa singkatannya? Pekarangan pangan lestari. Kalau program-program itu pasti kan nggak selalu mulus gitu. Iya. Terus tantangan apa sih yang dihadapi waktu menjalani program tersebut? Terus gimana dari pihak PTD ini memberi solusi buat masalah yang ada di tersebut? Pertama, kita kan bekerja sama dengan aparat desa ya, mencari orang yang kualitas SDM-nya mumpuni. Artinya SDM itu bukan ilmunya tinggi atau ucapannya tinggi, tapi kualitas SDM itu kejujurannya. Misalnya kan di luar dari program itu ada sebenarnya masalah yang paling utama itu kan mungkin kalau masyarakat sulit ditangani. SDM kualitas orangnya itu saya itu. Sebenarnya juga, Ya. saya ingin tanya, Bebas aja ya. di Purwasari ini ada peran dari generasi muda nggak Pak? Ada, harus, dan kita kan ditargetkan punya petani milenial di bawah 40 tahun aja. Kalau dari 2019, 20 sampai 40 tahun itu kapan milenial ya? Ya, artinya dari bisnis itu fungsinya bisa terkoneksi kemana-mana. Kalau kalian jadi seorang agribisnis, harus banyak konektivitas. Mau ke perampok mau ke preman mau ke kiai kan harus komunikasi. Dari komunikasi itu ada uang, ada modal itu. Jadi bebas dan yang penting kalian bisa menempatkan hidup karena kepintaran itu tidak jaminan orang sukses. Jaminan orang sukses itu bisa bergaul. Ya oke. Oh iya. Pertanyaannya cukup segitu aja ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita. Semoga bermanfaat. Amin. Buat kita semua, buat Bapak, buat pendengar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.